Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pekan ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita serta memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita berupa keistiqomahan di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang berbahagia, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari atau hari Rabu yang kemarin yang berkenaan dengan usul manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi da'wah ilallah, yaitu kita membahas pokok-pokok dasar-dasar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu telah kita kupas sedikit mengenai manhaj yang pertama atau metode yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah, yaitu mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dakwanya kecuali dengan tauhid. Tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya. Ini lebih spesifik lagi karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini mengakui dan membagi tauhid itu ada 3. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, dan tauhidul asma was sifat. Tapi dalam hal ini secara spesifik Ahlus Sunnah wal Jamaah memulai dakwanya dengan tauhidul ibadah, yaitu tauhid yang berkenaan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas usul yang kedua atau dasar yang kedua dari dasar metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mufasalatu ahlul bid'ah wal bara'atu minal kuffar. Ahlus Sunnah setelah berdakwah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Kemudian langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah, dia harus mewaspadai bahwa di hadapan dia yang tengah beraksi dan menghadang dakwanya adalah dari para ahlul bidah dan orang-orang kafir. Ini adalah sunnatullah. Hal ini adalah sunnatullah yang tidak bisa terpisah dari kita. Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu hikmahnya menciptakan neraka dan surga karena di dalamnya ada kebaikan, ada keburukan. Di dalamnya ada muslim, ada kafir.
Dan ini senantiasa beriringan. Rasulullah SAW ketika berdakwah tauhid tentunya juga ada musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Kita sekarang yang sedang menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tentunya ada musuhnya yang selalu mengintai kita. Baik itu musuh dari golongan setan ataupun jin ataupun manusia yang senantiasa membisikkan kita untuk menyesatkan kita. Kesesatan kita bisa berupa pelaku bid'ah atau melakukan bid'ah. Hal ini adalah lebih spesifik lagi, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang berbahagia. Bid'ah yang dimaksud adalah melakukan sesuatu yang baru dalam agama, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada petunjuk sebelumnya dari syariat, baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, di dalam masalah ibadah tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia sudah melakukan satu perbuatan bid'ah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru di dalam agama ini tanpa ada urusannya dari kami, yakni ada contohnya dari kami, maka sesuatu ini adalah tertolak. Jadi pelaku bid'ah, ma'asyiral muslimin, meskipun dalam hal ini dia mengatakan itu adalah sesuatu yang bagus menurut hawa nafsunya, tapi tetap saja kalau hal itu tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam syariat ini, maka sesuatu itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, orang yang berani berbuat sesuatu yang baru dalam agama ini, dalam masalah ibadah, tanpa ada petunjuk, sama saja dia telah mengkhianati, atau dia telah menganggap bahwasanya Rasulullah SAW telah berkhianat dalam agama ini. Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini, dalam masalah ibadah, tanpa ada petunjuknya, tanpa ada contohnya, ya roh hasanatan, dia menganggapnya sesuatu ini adalah bagus, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina. Apapun yang bukan termasuk dalam agama pada waktu itu, yaitu zaman Rasulullah SAW, maka hari ini pun bukan termasuk dalam agama. Artinya sesuatu itu ya tidak bisa dipandang hal ini bagus, hal ini jelek menurut hawa nafsu kita. Pandangannya adalah menurut syariah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ngecek dulu apakah ada sumbernya. Apakah ada dasarnya? Apakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Atau apakah pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW? Dan beliau mencontohkan, mereka mencontohkan dari Rasulullah SAW. Apakah ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala? Harus kita teliti dulu, kemudian kita melaksanakan hal itu, ibadah tersebut. Karena pada dasarnya ma'asyiral muslimin, urusan ibadah ya, al-aslu fil ibadati mamnu. Asal hukum dari ibadah itu adalah dilarang untuk mengerjakan sampai ada dalil. Jadi kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan satu ibadah, tidak dibebani. Sampai ada dalil baru kita terbebani. Makanya dalil ini kita koreksi, apakah dalil ini berupa wajib seperti sholat 5 waktu. Maka harus dilaksanakan dan ini adalah wajib. Apakah dalilnya yang masuk ke dalam kita berbentuk sunnah, yang boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan, maka kita mengerjakannya. Tapi kalau tidak ada dalil, maka kita tawakuf dalam hal ini. Kita berhenti sampai di sana. Jadi tidak melakukan sesuatu itu tanpa ada sumbernya, tanpa ada dasarnya. Inilah yang dikatakan bid'ah, maksudnya. Jadi bid'ah ini adalah sesuatu yang baru yang dilakukan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada contoh dari syariat yang murni. Ini adalah musuh-musuh Islam.
orang ahlul bidah dan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang kafir ini adalah musuh Islam. Kita harus mengakui hal itu adalah musuh, ya. Karena mereka bagaimanapun berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Sebagaimana orang kafir, mereka melakukan sesuatu ibadah tanpa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka melakukan? Wong mereka sendiri tidak memeluk Islam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, salah satu dasar yang kedua dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah, mereka menghindari orang-orang atau menghindari yang dikategorikan sebagai musuhnya. Karena Nabi SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini juga mempunyai musuh. Ya. Mereka, para nabi mempunyai musuh. Aduan syayatinal insi wal jin. Musuhnya itu dari setan. Baik dari golongan ins, dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Yang selalu memberikan wasiat kepada sekutunya untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Makanya di dalam hal ini tajibu mufasalatuhum ba'da iqamatil hujjah alaihim. Apakah kita langsung hanya sekedar kita melihat ada orang yang melakukan bid'ah, langsung kita tinggalkan begitu saja? Apakah seperti ini? Tidak. Jadi ada tahapannya. Orang pelaku bid'ah yang melakukan bid'ah bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi dia tidak tahu. Atau bisa jadi dia tahu tapi waktu itu dia tidak sadar. Kalau dia melakukan bid'ah. Makanya di dalam hal ini tidak harus kita langsung ketika orang melakukan bid'ah kemudian kita langsung menghajarnya atau meninggalkannya begitu saja. Bahkan menganggap mereka adalah musuh. Jangan. Bukan seperti itu. Manhaj Ahlus Sunnah tidak seperti ini. Manhaj Ahlus Sunnah ketika melihat orang yang berbuat bid'ah, didekati, diberitahu, dinasihati. Bapak kok melakukan hal ini? Apakah ada dalilnya, Bapak? Oh, ada gini-gini. Seumpama dia mengatakan seperti ini. Dalilnya seperti ini. Loh, yang saya tahu dalilnya ini dalilnya dhaif atau dalilnya maudhu dan sebagainya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Maka dia termasuk orang yang tidak tahu. Dia saudara kita. Tapi kalau dia tidak menerima, dia malah takabur dalam hal ini, tidak mau menerima kebenaran, ya. Setelah kita iqamatul hujjah, ketika kita menegakkan hujjah kepadanya, menyampaikan kepadanya satu hujjah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, mereka tidak mau menerima atau dia tidak mau menerima, maka inilah yang dimaksud dalam hal ini. Ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita jauhi. Di sini ma'asyiral muslimin banyak sekali contoh-contoh dari ulama kita terdahulu, ya. Para salafun shalih ridwanullah alaihim, mereka juga pernah bermuamalah atau pernah di depan mereka pernah ada orang-orang sekelompok ahlul bid'ah. Bagaimana sikap mereka dengan orang-orang atau pelaku bid'ah ini? Fahada Khalidul Qusari dhahha bil Ja'd ibn Dirham. Ada salah seorang ulama yang nama Khalid Al-Qusari. Pernah suatu ketika dia mau membunuh Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham itu adalah tokoh Jahmiyah yang mempunyai anggapan, ya, dalam salah satu akidahnya mempunyai anggapan bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu ditiadakan. Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Ja'd bin Dirham ini adalah salah seorang tokoh yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mempunyai sifat. Ya ta'attul fi sifatillah. Jadi tidak mempunyai sifat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mempunyai sifat. Padahal pengakuan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sifat Allah ini adalah wajib. Nah, ini ma'asyiral muslimin, apa yang dia katakan? Ja'd bin Dirham mengatakan, "Mattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai teman. Kemudian dia juga mengatakan, "Wala kallamallahu Musa taklima." Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah mengajak bicara Musa alaihissalam. Ini jelas-jelas mendustakan ayat Allah. Padahal Allah Ta'ala di dalam firman-Nya mengatakan, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah mengajak bicara Musa. Dia menafikan hal ini. Dia meniadakan sifat berbicara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Ja'd bin
min dirhamin. Qala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil bid'ah ayyudrabu bil jaridi wan ni'al. Syuf, Imam Syafi'i rahimahullah, imam panutan kita, imam yang fikihnya banyak kita anut. Kita banyak fikihnya Imam Syafi'i yang kita lakukan di negara kita ini. Itu pun beliau sangat benci orang-orang yang ahlul bidah. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil bidah ayyudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukuman saya kepada pelaku bid'ah, kata Imam Syafi'i, hendaknya mereka itu dipukul dengan kayu, wan ni'al, dan dipukul dengan sandal, atau dengan sesuatu yang hina. Karena kehinaan orang-orang pelaku bid'ah, berani-beraninya dia menyebarkan sesuatu yang bukan dalam agama Islam. Hal ini disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah, dan disebutkan oleh Al-Khatib fi Syarafi Ashabil Hadis. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, dan disebutkan pula oleh Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah. Dan banyak sekali imam-imam yang menukil riwayat dari Imam Syafi'i bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang atau pelaku bid'ah. Kemudian bukan hanya Imam Syafi'i, ma'asyiral muslimin, ada imam-imam yang lain yang juga sangat benci kepada orang-orang ahlul bid'ah. Wa qala Malik, nah ini al-Imam Malik. Imam Malik ini adalah juga sahibul madhab. Madhabnya juga banyak dilakukan oleh orang-orang. Beliau adalah sahibul Muwatta. Beliau juga termasuk salah seorang guru dari Imam Syafi'i. Lama su'ila anil istiwa. Suatu ketika pernah Imam Malik ditanya oleh salah seorang muridnya tentang istiwa. Al-istiwa ini adalah bersemayam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam. Sesuai dengan ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, itu bersemayam di atas arsy. Nah, ketika Imam Malik menerangkan ayat ini, ternyata ada salah seorang muridnya yang ngelutuk. Ya Imam, kaifastawa? Wahai Imam, bagaimana Allah Ta'ala itu bersemayam? Langsung seketika itu Imam Malik wajahnya memerah karena memendam kemarahan. Kemudian beliau langsung mengatakan, Al-istiwa'u ma'lum. Masalah istiwa itu sudah diketahui. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam, itu majhul, tidak kita ketahui. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya masalah ini adalah bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat terdahulu. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani akan istiwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, itu adalah hal yang wajib. Termasuk dari al-iman bi asma'illahi wa sifatihi, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini masalah mungkin yang kita anggap remeh, ma'asyiral muslimin, ya. Mungkin sebelum ini kita menganggap hal itu adalah remeh, padahal hal ini adalah sangat besar masalahnya. Sampai seorang imam marah kepada muridnya. Kemarahan seorang imam dalam hal ini bukan berarti itu adalah masalah yang sepele. Kemarahan seorang imam dalam hal ini karena itu adalah masalah yang sangat penting sekali. Makanya sampai Imam Syafi'i, Imam Malik kemudian mengulangi al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam, itu adalah bid'ah, suatu yang bid'ah yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW turun wahyu tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita pahami agar kita menghindarkan hal ini di dalam pertanyaan-pertanyaan kita, dan agar kita dapat memahami agama ini dengan sempurna. Wa akhraja sa'il an majlisihi. Kemudian Imam Syafi'i setelah menjelaskan masalah ini, menyuruh orang yang bertanya tersebut untuk keluar dari majelisnya. Karena Imam Syafi'i melihat orang ini adalah orang yang tidak mau kebenaran. Wa qala, ini perkataan Imam Syafi'i kepada orang tadi, orang yang bertanya tentang kaifastawa, bagaimana Allah Ta'ala bersama. Ukhruj fala araka illa mubtadi'an. Keluar kamu dari majelisku.
Saya tidak melihat kamu kecuali kamu adalah seorang yang mubtadi, orang yang pelaku bid'ah. Ini ekspresi dari kemarahan Al-Imam Imam Malik. Bagaimana beliau marah ketika ditanya tentang sesuatu pertanyaan yang hal itu adalah tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh lagi. Wa azanal Hasan al-Basri Wasil ibni Atha an majlisihi. Wasil ibni Atha ini adalah tokoh dari Mu'tazilah yang punya pemahaman, ya, Mu'tazilah ini punya pemahaman bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar itu di antara dua posisi. Bai manzilatun fi manzilatun bainal manzilataini. Jadi Al-Mu'tazilah beranggapan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar itu dia tidak di surga dan tidak pula di neraka. Dia beranggapan bahwasanya ada satu tempat, manzilah bainal manzilatain. Ini jelas ditentang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat surga ataupun neraka. Orang-orang yang baik tentunya di surga dan orang-orang yang buruk tentunya di neraka. Tidak ada tempat posisi di antara surga dan neraka. Ini saja Al Hasan Al Basri ketika beliau menjelaskan ketika beliau sedang berkhutbah atau ketika beliau sedang mengisi pengajian taklim dan ada Wasil ibn Atha, kemudian dia ini pelaku bid'ah ini, orang Mu'tazilah ini dikeluarkan dari majelisnya karena saking bencinya beliau kepada para pelaku bid'ah. Bukan hanya melakukan ini, tapi dia ini adalah betul-betul sudah mengakar, bid'ah ini sudah mengakar di dalam hatinya. Bukan orang yang tidak tahu masalah bid'ah. Kemudian contoh yang lain, ma'asyiral muslimin, wa qala Ibnu Umar fil Qadariyah. Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, pernah berkata kepada orang-orang Al-Qadariyah. Orang-orang yang menganggap bahwasanya amalan kita itu adalah kita itu mempunyai kudrah yang mutlak, mempunyai kekuasaan yang mutlak tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka beranggapan, Al-Qadariyah ini beranggapan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah hasil dari jerih payah kita secara mutlak tanpa ada dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini ditentang oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhbiruhum. Sampai Abdullah bin Umar ini sangat benci sekali pada orang-orang seperti ini. Akhbiruhum, katakan kepada mereka, anni bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'un minni, dan mereka juga berlepas diri dari kami. Hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai mereka beriman kepada qadar Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Jadi makalah ini jelas, ma'asyiral muslimin, ya, menunjukkan satu indikasi kepada kita bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, ya, para sahabat, ya, para salafun as-salih ridwanullah alaihim sangat membenci pelaku bid'ah. Dan ini adalah kebencian mereka kepada ahlul bid'ah bukan semata-mata karena dia benci kepada orangnya, zatnya, tidak. Dia benci karena pemahamannya. Dia benci karena pemahamannya. Karena sudah saking pemahaman ini kalau sudah mengakar, maka dia membenci. Ingat kita ma'asyiral muslimin, karena urusan akidah, seseorang yang awalnya ini adalah saudara, maka bisa menjadi musuh. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin, kisah Rasulullah SAW ketika berdakwah. Siapa yang memusuhi Rasulullah SAW? Yang memusuhi adalah bukan orang lain, keluarganya sendiri. Pamannya yang memusuhi, masih kerabat. Kalau dalam urusan akidah, hubungan kerabat bisa jadi musuh kalau tidak selaras dan sejalan dengan akidah tersebut. Hal ini juga berlaku pada ulama-ulama kita dan berlaku juga pada kita. Kalau kita loyalitas kita kepada Islam, kepada agama kita itu betul-betul tinggi, maka sifat seperti ini akan langsung muncul di tengah-tengah kita. Kita akan membenci perbuatan bid'ah, sekaligus kita akan membenci pelaku bid'ah. Dan inilah sudah menjadi sunnatullah ma'asyiral muslimin. Inilah adalah kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apresiasi kepada orang yang beriman hanya karena dia beriman kepada Allah taala tanpa dia mengakui akan
atau mengkufuri sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah juz 3, ya, di awal juz 3 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha." Barang siapa yang mengkufuri atau mengingkari at-taghut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang pada tali agama Allah yang kuat. Lihat kita ma'asyiral muslimin ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan orang yang kafir kepada at-taghut dengan beriman kepadanya. Artinya, ma'asyiral muslimin, seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dia hanya mengaku Allah sebagai sesembahannya saja, tanpa dia mengingkari sesembahan yang lain. Dia beriman kepada Allah kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan dia juga mengkufuri sesembahan selain Allah. Berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ini adalah kesempurnaan iman kita. Ya, kesempurnaan iman seseorang adalah manakala seseorang itu sanggup mengingkari sesembahan selain Allah, kemudian dia juga menetapkan iman kepada Allah. Dan ini juga adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Kita lihat ma'asyiral muslimin, kalimat yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah, mengandung dua sisi kalimat. Yang pertama adalah la ilaha dengan yang satunya illallah. La ilaha ini adalah an-nafyu, peniadaan. Yaitu meniadakan Tuhan. Seluruh Tuhan sesembahan kita tiadakan. Seluruh Tuhan yang ada di dunia ini adalah batil. Kita tiadakan hal ini. Baru setelah itu kita tetapkan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Illallah. Ini adalah konsekuensi dari syahadat kita yang sering kita ucapkan sehari-harinya. Jadi seseorang, sekali lagi ma'asyiral muslimin, dia tidaklah dikatakan beriman kepada Allah kalau hanya dia cuma menetapkan sesembahan yang berhak adalah Allah tanpa dia mengingkari atau menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian satu contoh lagi, ini masih berputar pada contoh masalah bagaimana sikap para ulama terhadap pelaku-pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah saja diginikan oleh ulama, apalagi orang-orang yang kafir. Pelaku bid'ah saja yang mereka itu mengaku orang muslim diginikan, artinya diberi sikap seperti ini, apalagi orang-orang kafir. Wasu'ila Malik an Rabbihi azza wajal yaqul, Imam Malik pernah ditanya oleh seorang yang mengatakan, la a'lamu rabbi fis sama' au fil ard. Ada seseorang yang mengatakan kepada Imam Malik, ya Imam, aku tidak mengetahui Rabbku ini, apakah dia di langit ataupun di bumi. Faqala, kemudian Imam Malik mengatakan, idza ankara annahu fis sama' kufrun. Seandainya dia mengatakan atau dia mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit, maka dia telah kafir. Seandainya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu di langit, maka dia telah kafir. Qala ta'ala, karena Allah taala telah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy-Nya. Arsy yaitu di langit. Wa qala Abdurrahman ibn Mahdi berkata, innal jahmiyah ta'aradu ayyunfu istiwa Allah wa taklimihi Musa wa ayyakuna istiwa 'alal 'arsy. Sesungguhnya kaum Jahmiyah ini yang menafikan sifat-sifat Allah, aradu ayyunfu istiwa Allah. Mereka berkehendak atau menginginkan untuk ditiadakan istiwa Allah, semayamnya Allah ini ditiadakan. Wa taklimuhu Musa, dan mereka juga menginginkan bahwasanya meniadakan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ayyakuna istiwa 'alal 'arsy, dan mereka juga menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Ala kulli hal, seluruh masalah-masalah sifat Allah mereka ingin meniadakan. Karena mereka menganggap bahwasanya kalau kita menetapkan sifat Allah, maka sama saja kita membuat penyerupaan Allah kepada makhluknya. Hal ini adalah batil. Tidak semua memberikan sifat kemudian menyerupakan dengan makhluknya.
Al-istiwa seperti contohnya al-istiwa bersemayam. Bersemayam maklum. Tanpa kita takwil lagi, tanpa kita bertanya lagi bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Al-arsy maklum. Jadi kita tanpa bertanya lagi. Ara ayustatabu fa in tabu wa illa duribat a'naquhum. Aku beranggapan, aku memandang orang-orang yang seperti ini, kaum Jahmiyah, mereka ini hendaknya dimohon untuk bertobat. Karena mereka sudah melakukan kesalahan yang besar. Fa in tabu, jika mereka bertobat, maka mereka bersama kaum muslimin. Wa illa duribat a'naquhum. Kalau tidak, maka lehernya dipotong saja. Artinya mereka bukan orang muslim. Kalau sampai mereka menafikan sifat-sifat Allah yang sudah jelas Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Qala Ibnu Uzaimah fi kitab Tauhid. Al-Imam Ibnu Uzaimah juga mengatakan dalam kitabnya, kitab Tauhid, Malam yukir annallaha ala arsyihi ba'inun min khalqihi fahuwa kafirun yustatab. Barang siapa yang tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, jauh di atas makhluknya, fahuwa kafirun, maka dia orang yang kafir, yustatab, dimintai taubat. Kalau dia bertaubat, maka dia bersama kaum muslimin, wa in taba fa illa qutila. Kalau tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang menjadi landasan kenapa beliau mengatakan seperti ini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 98. Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Kemudian para malaikat bertanya, qalu fima kuntum, di mana kalian berada? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu bisa berhijrah kemana saja? Tidak ada alasan. Jadi tidak ada alasan kita terkekang di dunia ini, kemudian kita terpaksa dengan mengatakan kalimat-kalimat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam. Ketahuilah mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam, wasa'at masira. Sesungguhnya neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang memang lemah dari kalangan kaum laki-laki, wan nisa'i, dan kalangan orang-orang wanita, wal wildan, dan anak-anak kecil, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, tidak bisa beraksi apapun dan tidak mempunyai hidayah. Dalam hal ini dia dikategorikan orang yang lemah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi sebagai dasarnya dalam hal ini, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abatum, dan tidak pula aku menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku. Ayat ini berkisah ma'asyiral muslimin, itu atas permintaan orang kafir. Orang kafir datang kepada Rasulullah SAW mengajak dialog. Jadi membuat kesepakatan. Ya Rasul, gimana? Sudah, hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhanku. Ya, seperti itu tawaran dari orang-orang kafir. Seperti itu terus. Jadi hari ini saya menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhanmu. Jadi kita ada toleransi. Allah Ta'ala langsung menurunkan ayatnya. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, sebagaimana kalian juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu hanya kamuflase belaka. Itu hanya alasan mereka belaka. Mereka pada akhirnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah,
Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberikan rezeki mereka, mereka akan menjawab Allah. Tapi pada kenyataannya mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada toleransi dalam hal ini. Sebagaimana kita tidak ada toleransi dalam perbuatan-perbuatan bid'ah atau perbuatan-perbuatan syirik. Seumpama kita ditawarkan oleh seseorang untuk berbuat bid'ah, ya sudahlah, hari ini kamu berbuat seperti ini, besok saya berbuat seperti itu. Tidak ada tawaran, kita harus tegas dalam hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya ini. Wa qala ta'ala an Ibrahim alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada Nabiuna Ibrahim alaihissalam, afara'aitum ma kuntum ta'budun? Tahukah kalian apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Yang kalian sembah itu adalah yang disembah oleh bapak-bapak kalian terdahulu. Fa innahum aduwwun li, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'annya ini. Sesungguhnya mereka ini adalah musuh-musuhku. Fa innahum aduwwun li illa rabbul alamin, kecuali Rabbul alamin. Jelas. Jadi kita harus tegas ya. Ketika ada kalimat kekafiran, ketika ada kalimat kebid'ahan, dan mereka musuh-musuh kita ya, para orang-orang penyeru kepada bid'ah dan penyeru kepada kekafiran ini berusaha untuk membuat toleransi kepada kita, maka jawablah dengan jawaban Al-Quran ini. Inilah hadjunya, inilah petunjuk kita, dan inilah petunjuk yang ditunjuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada satu teladan yang baik ya bagi kalian di dalam diri Ibrahim. Walladzina mahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika itu Ibrahim mengatakan kepada kaumnya yang menyembah berhala, Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa-apa yang disembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari atas kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawa, dan telah tampak permusuhan kami dengan kalian, wal baghdha, dan kebencian kami kepada kalian, abadan, kapanpun, selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kayaknya waktunya ini tidak cukup, dan kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para hadirin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Yang kami mau tanyakan Ustadz mengenai maulid. Apakah maulid itu tidak ada dalilnya? Kalau memang tidak ada dalilnya, itu kan termasuk bid'ah. Ya. Sedangkan orang-orang Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan bahwa maulid itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Para jamaah sekalian, mahal asaf, sangat disayangkan ya, sesuatu yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat kita ini, begitu mewahnya, begitu megahnya, begitu meriahnya, namun ya tidak ada satu landasan pun, bahkan dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah SAW, dari pekerjaan Rasulullah SAW ataupun pekerjaan dari para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'in, tidak pernah mengajarkan hal itu. Ma'asyiral muslimin, Maulidur Rasul SAW, tak ubahnya adalah sama dengan perilaku orang-orang Nasara tatkala mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam bahasa kita mungkin ulang tahun ya. Jadi setiap hari kelahiran, momen-momen tertentu itu diulang-ulangi. Ini adalah sunnah-sunnah mereka. Ini adalah bentuk dari sunnah-sunnah mereka, sunnah-sunnah para kaum Nasrani yang tidak ada dalam Islam. Jadi ma'asyiral muslimin,
Maulidur Rasul SAW yang dirayakan itu bukan hanya bid'ah dalam hal perilakunya saja, tapi hal itu juga lebih pada menyerupakan diri kepada perilaku orang-orang Nasrani. Para ulama al-muslimin rahimahullah telah membahas panjang lebar tentang masalah ini dan tidak diragukan lagi. Bahkan para pelaku maulid sendiri, ya, kalau kita tanya kepada mereka, adakah Rasulullah SAW pernah memperingati hari kelahirannya semasa hidupnya? Mereka tidak akan menjawab satu dalil pun dari keadaan Rasulullah SAW. Itu sudah tampak. Ya. Kalau saja Rasulullah SAW tidak pernah memperingati hari kelahirannya, bagaimana hal itu diperingati oleh kita sebagai kaum muslimin yang mempunyai qudwah, tauladan hanya Rasulullah SAW. Bahkan, kenapa kok kita katakan bid'ah? Karena pelaku-pelaku orang-orang yang berbuat maulid ini, mereka menganggap hal ini adalah suatu ibadah. Dan mereka menganggap adalah apa yang dilakukan ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, masyaallah. Padahal kita jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa-apa yang diperbuat, ya, dalam ibadah yang tidak ada dasarnya dari kami, maka itu adalah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan pekerjaan tanpa ada dasar dari kami, maka sesuatu itu adalah tertolak. Raddun ala qailihi, yaitu tertolak kepada orang yang melakukannya, yang mengatakannya. Kalau sudah tertolak, bagaimana kita mengatakan hal itu suatu ibadah? Tak ubahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir yang mereka berbuat baik, tapi tidak didasari dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Telah kami paparkan amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di dunia ini, yaitu orang-orang kafir. Tapi karena amalan mereka tanpa didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan, tanpa pengaruh sama sekali. Tidak ada pengaruh sama sekali. Pengaruhnya saja tidak ada, apalagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, yang ada adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berani melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyaallah muslimin, para jamaah sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita ragu di dalam menentukan hal ini adalah satu bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajaran kita dan ini adalah petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan bid'ah, ya, urusan kita mengetahui sesuatu yang bid'ah itu adalah urusan dari agama. Seandainya kita tidak dibebani oleh Rasulullah SAW, ya, untuk mengecek sesuatu tersebut atau apakah sesuatu ini disyariatkan atau tidak, maka berapa banyak amalan-amalan kita yang dilakukan sekarang ini, dan berapa banyak orang-orang yang melakukan amalannya sendiri-sendiri. Karena kecenderungan kita, ya, setiap manusia mempunyai hawa nafsu masing-masing, dan setiap manusia mempunyai kecenderungan masing-masing. Apa yang dialahnya baik belum tentu orang lain melihatnya baik. Apa yang dilihatnya buruk belum tentu orang lain yang melihatnya buruk. Maka sesuatu yang selamat dalam agama kita, tentunya kita kembali kepada agama kita yang benar, yaitu sesuai dengan petunjuknya yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah adalah standar. Jadi sesuatu yang kita lakukan harusnya kita mengacu pada sumber tersebut. Maka Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan sesuatu, apakah Rasulullah pernah mengatakan seperti ini? Apakah Allah Taala mengatakan seperti ini? Apakah Rasulullah pernah melakukan seperti ini? Apakah para sahabat pernah mencontohkan kepada kita seperti ini? Inilah yang jadi standar kita agar kita selamat apa yang kita lakukan di dunia dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, ada pertanyaan lain? Sudah azan? Belum? 2 menit lagi mungkin ada kesempatan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan terus terang aja masalah bid'ah yang sudah menjamur di masyarakat, Ustaz. Nah, kadang-kadang umat yang ada di masyarakat ini kan banyak sekali umat yang awam. Apa kata Ustadznya, Ustaz? Nah, bagaimana Ustaz untuk mensikapi, memberikan arahan? Ini kebanyakan itu apa kata kiainya, Pak? Nah, seandainya, Pak, apakah yang seandainya masyarakat itu melakukan bid'ah itu, sedangkan saya tahu bahwa masyarakat itu
kebanyakan tidak tahu, Ustaz. Apa yang dosa itu kita sebagai umat yang tidak tahu, ataukah kiainya yang mengajarkan seperti itu, Ustaz? Contoh-contoh kan banyak, Ustaz. Mungkin katanya maulid tadi. Itu bahkan ceramahnya juga dari kiai, Ustaz, dari ulama-ulama dia situ. Nah, yang saya herankan seperti ini, Ustaz. Apakah beliau-beliau itu tidak buka buku, Ustaz? Apa tuh waktu pelajaran bid'ah seperti itu beliau tidak hadir? Nah, mungkin seperti kita sendiri kan mungkin tidak tahu karena mungkin apa seperti itu. Apa mana yang dosa, Ustaz? Apa kita yang hanya mengikuti aja atau yang kiainya yang salah atau yang dosa? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang asal nurut dengan apa kata kiai, apa kata ustaz dan sebagainya tanpa dasar dari ilmu, yaitu orang muqallid, ya, maka kita dakwai dengan sabar. Kita tunjukkan bayinah, kita tunjukkan keterangan dari Rasulullah SAW. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya. Kalau Anda ingin betul-betul apa yang Anda lakukan ini berbuat ibadah dan dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, maka ini dijalankan. Sambil kita doakan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut ya dilaksanakan oleh orang tersebut sehingga pahalanya dua sisi. Kita mendapatkan pahala sebagai penyeru kebaikan. Dia melakukan pahala dan mendapatkan pahala karena dia bertobat untuk melakukan sesuatu yang lebih disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Masalah urusan yang salah ataupun yang benar, ma'asyiral muslimin, ini banyak kepentingannya dalam hal ini. Dalam masalah bid'ah, kadang-kadang orang-orang yang penyeru pada bid'ah ini punya kepentingan banyak. Ada yang memang dia dasar ilmunya itu sampai di sana, atau karena memang ada kepentingan-kepentingan duniawi yang akan diraihnya sehingga dia berani untuk menyeru manusia untuk melakukan hal itu. Kita tidak bisa memvonis orang ini termasuk orang ini ataupun termasuk orang yang satunya dan sebagainya. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin. Kalau kita mempunyai atau melihat fenomena seperti ini di masa kita, maka kewajiban kita untuk mengingatkan setiap individu tanpa kita memandang dulu. Baik itu dari kalangan ustadz, dari kalangan para muridnya ataupun siapa dan sebagainya. Tapi ingat, tentunya kita mengingatkan juga memerlukan adab-adab bagaimana kita mengingatkan mereka. Kalau kita mengingatkan satu tokoh, masa kita mengingatkan mereka dengan mencaci-caci di depan para muridnya? Nah, ini tidak layak. Jadi kita ingatkan sesuai dengan adab-adab yang berlaku dan sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW dengan kelemah lembutan. Karena pada dasarnya, ma'asyiral muslimin, ketika kita mengingatkan seseorang, kalau kita mengingatkannya dengan hati kita, atas dasar hati ke hati, maka ini akan lebih mudah diterima daripada kita mengingatkannya dengan emosi tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan hidayahnya agar kita senantiasa ditunjuki jalan kita untuk melakukan sesuatu yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi hidayahnya dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa-apa yang disyariatkan dan disyariatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan kalau ada waktu-waktu yang akan datang, ya, pembahasan kita pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi dakwah ilallah dan pembahasan kita pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi dakwah ilallah yang ketiga, usul dakwah yang ketiga. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.